Selamat pagi, Bu. Nama saya Yohana Sri Sekti Buang Manalu. Ini pop-up book saya, Bu. Di dalam pop-up book ini berisi cerita rakyat dari Sumatera Utara yang berjudul Di Balik Derita Si Boru Tembaga. Cerita rakyat di balik derita si Boru Tembaga dari Sumatera Utara. Di tepian Danau Toba, terdapat sebuah daerah yang tidak berpenghuni. Banyak tanaman di sana dan tanah kosong pun masih luas. Sayangnya, daerah itu belum ada penghuninya. Orang yang pertama sekali menginjakkan kaki di daerah tak bernama itu adalah Guasa dan Tobok. Keduanya dibesarkan di desa Gorgor. Guasa melihat-lihat semua tumbuhan tumbuh subur dan tanahnya juga subur. Guasa mengatakan kepada Tobok, dia akan tinggal di tempat ini dan mengatakan bahwa nama tempat ini adalah Desa Suga-Suga karena di daerah itu banyak sekali duri. Sedangkan Tobok mencari tempat lain. Demi kemajuan desa itu, Guasa bekerja sendiri tanpa mengenal lelah. Tidak begitu lama, desa ini menjadi dikenal penduduk desa lain. Tanpa diajak Guasa, penduduk desa lain berdatangan melihat Suga-Suga dan menetap di desa Suga-Suga. Guasa sangat bahagia, dan Guasa diangkat menjadi raja di desa Suga-Suga. Desa Suga-Suga ini sangat terkenal makmur, sehingga Raja Paniroi mengundang Guasa untuk datang ke rumah Raja Paniroi. Saat sampai di rumah Raja Paniroi, Guasa dan Raja Paniroi sedang asik berbincang-bincang. Tiba-tiba, seorang wanita dengan santun menghidangkan minuman. Setelah agak lama berbincang-bincang, Guasa pamit untuk pulang. Saat hendak tidur, Guasa selalu mengingat wajah perempuan yang ada di rumah Raja Paniroi, dan perempuan tersebut juga mengingat wajah Guasa. Akhirnya, Guasa mencari tahu siapa perempuan yang terus terngiang di bayangannya. Ternyata perempuan itu adalah putri Raja Paniroi yang belum berumah tangga. Guasa memberanikan diri berbicara kepada Raja Paniroi bahwa Guasa menyukai putrinya, dan ternyata putrinya juga menyukai Guasa. Akhirnya, Raja Paniroi merestui hubungan mereka dan mereka pun menikah dan tinggal di desa Suga-Suga. Setelah beberapa lama, mereka dikaruniai dua putri yang bernama Si Boru Tembaga dan Si Boru Buntuan. Pada masa muda, keduanya sangat ramah dan suka menolong orang yang hidup dalam kesusahan. Saat ini, istri Raja Guasa tengah mengandung anak ketiga. Raja Guasa berharap anak yang akan lahir itu seorang laki-laki agar dapat menjadi pewaris kerajaan kelak. Namun, istri Guasa dan bayi kandungannya pergi untuk selamanya. Raja Guasa dan kedua putrinya terus menangis. Sudah lama Si Boru Tembaga dan Si Boru Buntuan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan laki-laki. Mereka pun tidak pernah mengeluhkannya. Mereka hanya mengeluh karena mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Apalagi mereka sering mendengar bahwa wanita yang tidak bersaudara laki-laki tidak begitu disayangi dalam keluarga Batak Toba. Si Boru Tembaga dan Si Boru Buntuan membujuk ayahnya agar menikah lagi, agar mereka memiliki saudara laki-laki. Namun, Guasa tidak mau menikah lagi karena usianya sudah tua. Hari berganti hari, ketika pulang dari tempat pemeliharaan ternak, Raja Guasa tidak dapat berjalan.
Untunglah pengembala ternak mereka berhasil membawa Raja Guasa ke rumah untuk segera diobati. Si Boru Tembaga dan adiknya terkejut, dan mereka seakan turut merasakan penyakit ayah mereka. Tidak lama kemudian, si Boru Tembaga segera pergi ke rumah adik ayah mereka yang bernama Silitonga untuk memberitahukan keadaan ayah mereka. Namun, adik ayahnya tidak peduli dan mengusir si Boru Tembaga. Tidak lama kemudian, Raja Guasa meninggal dunia. Kematian Raja Guasa dapat dikatakan sari matua, yang berarti kematian yang masih banyak tanggungan karena anak-anaknya belum menikah. Kedua putrinya terus menangis. Saat pesta penguburan ayahnya, adik Guasa yang jahat datang ke rumah almarhum Guasa dan ingin merebut harta peninggalan Raja Guasa. Silitonga sadar bahwa abangnya tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli waris. Dia teringat akan kejadian selama ini. Jika orang tua laki-laki meninggal tanpa anak laki-laki, harta peninggalannya harus diambil alih oleh adiknya. Dia pun beranggapan bahwa si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan tidak berhak sebagai ahli waris kerajaan abangnya. Menurut dia, dialah yang berhak menerima warisan harta peninggalan abangnya. Si Boru Tembaga dan adiknya mempertahankan agar adik ayahnya tidak mengambil harta peninggalan ayahnya. Namun Silitonga bersikeras dan memukul kedua putri itu dan mengikat mereka dengan mulut ditutup kain. Kemudian nenek si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan datang ke rumah mereka dan menyelamatkan kedua putri itu. Kedua putri itu mengatakan kepada neneknya bahwa mereka harus pergi dari desa Suga-Suga untuk menghindari kemarahan Silitonga. Si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan tinggal di Gua Pertangisan dengan bekerja sebagai petani. Gua yang terdapat di hutan Pertangisan pernah didengar Asman, seorang pemuda tampan dari desa Onan Ganjang. Suatu saat, Asman pergi ke hutan Pertangisan. Dia melihat seorang wanita sedang mencuci hudon tano atau periuk tanah. Si Boru Tembaga dan Asman berbincang-bincang. Ternyata ayah si Boru Tembaga dan ayah Asman dulunya bersahabat. Akhirnya, Asman mengajak si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan untuk kembali ke desa Suga-Suga. Rakyat Suga-Suga menyambut kedatangan mereka, dan rakyat menjodohkan si Boru Tembaga dengan Asman dan menikahkan mereka. Akhirnya, mereka hidup damai dan sejahtera.